Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya channel Rumah Anggur. Pada video kali ini saya ingin membagikan bagaimana cara menanam tanaman anggur, baik ditanam di tanah maupun di dalam pot. Nah, ini contoh bibit-bibit yang sudah saya siapkan dan saya istirahatkan, karena agar bibit tersebut pertumbuhannya bagus, maka tidak langsung saya tanam di media tanah atau media pot yang besar. Kenapa saya lakukan seperti ini? Karena tujuan saya adalah untuk menjaga kelembapan dan temperatur suhu pada media tanam. Jika saya tanam langsung pada media besar, maka cara pengontrolannya sangat susah dan tanaman perkembangannya juga akan melambat, sehingga terjadi stagnan, pertumbuhan berhenti, dan kita harus menunggu sekitar 1 bulan baru tanaman pulih kembali. Dengan cara ini kita bisa mengatur yaitu kelembapan, sehingga karena tanaman anggur itu tidak suka kondisi lembab, maka dengan media kecil kelembapannya akan berkurang. Bagi teman-teman yang menanam tanaman anggur, alangkah baiknya kalau ada tunas air tumbuh seperti ini, jika masih kecil jangan langsung dibuang semua. Bisa kita lakukan pemutesan, yaitu sisakan 3 atau 4 daun untuk menjaga pertumbuhan batang primer agar nantinya tumbuh bagus. Jika kita potes, nanti tujuannya pembersihan malah menjadi tanaman tersebut jelek. Maka dari itu hal ini harus benar-benar dipahami bagi teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur, karena pembentukan cabang primer adalah cabang yang sangat pokok sekali untuk penopang cabang sekunder dan cabang tersier yang akan kita jadikan cabang pembuahan. Lalu bagaimana kalau kita menanam tanaman anggur nantinya dengan sistem tralis ya? Pada video kali ini juga ingin saya bagikan bagaimana perencanaan serta membuat tanaman anggur dengan sistem tralis juga. Karena teman-teman yang terutama pemula akan memahami apa yang harus kita lakukan. Nah, ini sistem tralis yang disebut sistem tralis itu seperti ini. Dengan sistem tralis kita bisa gunakan yaitu batang primer setinggi 1 meter. Karena kalau setinggi 1 meter itu sangat ideal sekali untuk cabang primer. Dan kalau pengen bagus memang lebih tinggi, lebih bagus sekitar 2 meter dan 3 meter. Tetapi karena ini sistemnya tralis, maka saya sarankan cabang primernya 1 meter. Lalu kita rebahkan, dan yang rebahan ini namanya cabang sekunder. Dan yang berdiri seperti ini namanya cabang tersier. Nanti cabang-cabang tersier ini adalah berfungsi untuk melakukan pembuahan. Maka dari itu kita harus benar-benar paham betul bagaimana cara kita merawat tanaman anggur agar nantinya kita bisa melakukan pembuahan dengan baik. Kenapa saya jelaskan seperti ini? Karena ini adalah materi penting bagi teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur. Dan ketika cabang sekunder sampai 2 meter, maka kita hentikan pertumbuhannya agar nutrisi mengalir pada cabang-cabang tersier, pertumbuhannya bisa merata. Dan bagi cabang-cabang tersier nantinya yang tumbuhnya terlalu cepat dan meninggi, kita hentikan dengan cara pemutesan. Nah, ini. Lalu bagaimana kalau kita gunakan sistem para-para? Sistem para-para itu seperti ini. Ini tanaman anggur baru saya tanam sekitar
belum ada 3 bulan, yaitu 2 bulan sekali. Ini sebenarnya channel ini adalah perpecahan dari channel hidroponik comal. Bagi teman-teman yang ingin melihat secara banyak, ada di channel petani hidroponik comal. Tetapi kali ini saya ingin lebih fokus ke tanaman anggur dan menjelaskan dari awal, karena di channel petani hidroponik comal itu videonya sudah banyak, sehingga pertanyaan dan bagi pemula yang ingin belajar tanaman anggur masih kerepotan untuk mencari video-videonya. Maka dari itu dengan channel ini saya buat bertujuan untuk pemula, dan sekaligus saya rapikan video dari awal sehingga bagi teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur bisa menanam dengan baik dan dipandu dengan channel Rumah Anggur. Nah, sering saya katakan kalau kita ingin membuat percabangan atau merawat tanaman anggur, usahakan cabang primer jangan sampai ada 2. Tapi kalau cabang sekunder lebih dari 2 atau lebih dari 1 itu tidak masalah. Yang penting cabang primer tetap 1. Karena jangan sampai ada cabang primer ganda. Dan sekarang masuk ke materi bagaimana cara menanam tanaman anggur. Nah, ketika kita membeli bibit seperti ini ya, kita siapkan media tanam. Dan untuk media tanam kita isi ke tempat, kalau kita menggunakan planter seperti ini, jangan langsung diisi penuh. Cukup diisi dengan sepertiga saja atau hanya setengah. Tujuannya apa? Nanti akan ada media tambahan, yaitu media bernutrisi yang akan mendongkrak pertumbuhan tanaman tersebut agar cepat tumbuh besar. Bagusnya dengan media bertahap seperti ini, tanaman tidak mudah stres dan kita bisa mengatur suhu yang ada pada media tanam. Nah, kalau kita membeli tanaman anggur baik online atau kita datang sendiri ke tempatnya, itu memang ada perlakuan berbeda. Tetapi kalau dengan sistem online, maka kebanyakan pasti menggunakan media yang kecil seperti ini ya. Apakah media kecil langsung kita tanam grounding ke media tanam yang langsung besar yang kita siapkan? Saran saya jangan dulu, kecuali jika media tanam yang kita siapkan ini sudah benar-benar aman lebih dari 1 bulan. Tetapi jika belum ada 1 bulan, alangkah baiknya bibit yang kita beli dari online yang medianya kecil seperti ini bisa kita pindah ke media yang lebih besar. Karena kalau medianya lebih besar, jadi kita lebih mudah mengontrolnya. Tetapi ya sekitar ukuran 25 x 25 atau 20 x 20. Karena biasanya kalau beli online polybagnya kebanyakan 15 x 15. Lalu kita pindah ke polybag yang lebih besar dan kita lebih bisa mengontrol tanaman tersebut dengan pemupukan rutin dan pertumbuhannya akan lebih bagus. Kalau memang dirasa semuanya sudah cukup ya dan media sudah pantas, maka kita lakukan penanaman. Caranya seperti ini. Kalau ada bakteri pengurai seperti ini kita buang agar tidak makan akar tanaman anggur. Nah, dan setelah kita lepas plastiknya seperti ini, maka kita lakukan penanaman. Ya, kita lakukan penanaman karena ini saya sendiri, tidak ada bantuan, maka dengan agak terpotong videonya, tetapi secara materi insya Allah bisa dipahami dengan mudah. Kita lakukan penanaman seperti ini dan kita timbun. Nah, kita timbun. Tetap menggunakan media jangan penuh. Saran saya jangan langsung menggunakan media penuh. Bisa diisi 1/4 dari tempatnya atau bisa diisi
sepertiga, yang penting jangan penuh. Kita sisakan, nanti kita lakukan penambahan, yaitu media bernutrisi untuk mendongkrak pertumbuhan tanaman anggur yang kita tanam. Bagi teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur dengan materi ini dan cara ini, semoga bisa memberi panduan yang sangat bermanfaat. Dan setelah kita tanam, jangan lupa kita lakukan penyiraman. Penyiraman bertujuan untuk menyatukan media baru dengan media lama. Nah, seperti ini. Jika tanaman sudah adaptasi dan tidak stres dalam perjalanan, maka pertumbuhan tidak akan pernah menunggu lama, langsung tumbuh dengan bagus. Setelah penanaman, apa yang kita lakukan? Yaitu kita membuat rembetan. Karena rembetan itu sangat penting sekali untuk mempercepat pertumbuhan tanaman anggur. Jika tidak kita kasih rembetan, maka tanaman anggur akan lambat pertumbuhannya. Dan ini kita rencanakan dengan sistem apa? Kalau kita mau menggunakan nanti sistem para-para seperti video tadi, seperti ulasan yang pertama, maka kita lakukan pembentukan primernya mengikuti para-para yang kita buat. Tapi jika kita menggunakan sistem tralis, maka setelah 1 meter kita rebahkan dan kita siapkan tali pengikat untuk nantinya rembetan tersier. Nah, ini juga ada, ini suatu pemahaman lagi bagi teman-teman yang menanam tanaman anggur. Jangan terburu-buru berpikir tanaman cepat berbuah. Memang bisa berbuah, tetapi ini tidak saya rekomendasikan karena memperlambat pertumbuhan tanaman anggur tersebut. Alangkah baiknya kita lakukan penyuburan, kita lakukan banyak cabang, setelah itu kita buahkan, maka hasilnya akan bagus sekali. Ini saya tanam di polybag ukuran 40 x 40 dan saya pangkas pucuk, ternyata dia membawa buah. Ini jenis STK karena tanaman anggur ini juga mudah berbuah. Bagaimana cara merawat tanaman anggur? Nanti jika ada waktu akan saya bagikan bagaimana cara merawat, bagaimana cara memupuk tanaman anggur yang usianya masih kecil seperti tadi sampai masuk pada usia menuju pembuahan atau masa generatif. Tetapi saran saya bagi teman-teman, jika kita menanam tanaman anggur, lebih baik kita fokus ke waktu-waktu yang kita hadapi. Seandainya tanaman anggur yang kita tanam saat ini masih masa-masa vegetatif, alangkah baiknya kita fokus pada masa pertumbuhan dan jangan pusing memikirkan masa pembuahan. Karena sebenarnya kalau kita ingin membuahkan tanaman anggur itu juga tergantung masa-masa vegetatif atau masa pertumbuhan. Nah, ini yang saya buat sistem lingkar dan juga membawa buah seperti ini. Semoga video ini bisa memberi manfaat bagi teman-teman pemirsa channel Rumah Anggur. Dan semoga bisa memberi masukan serta bimbingan bagi teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur di rumah maupun di kebun. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan semoga channel Rumah Anggur bisa berkembang dan bisa selalu memberi yang terbaik pada pemirsa semua. Jika ada tutur kata dan penyampaian yang tidak berkenan di hati para pemirsa, saya manusia biasa minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.